Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammad 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali lagi memperingatkan kepada kita semua, khususnya al-fakir. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjunjung perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara larangan Allah Subhanahu wa taala yaitu ghibah, membuka aib orang, membuka cacat orang, membuka sesuatu yang apabila dia mengetahuinya tentulah dia akan menjadi marah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yadhaqqukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya janganlah menggibah sebagian kalian. Apakah suka di antara kalian memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Tentunya kalian akan membencinya. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Dikisahkan di zaman Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya kata beliau ada seorang lelaki yang di saat Rasulullah SAW hadir, semua sahabat berdiri. Kemudian ada di antara sahabat ada yang tidak berdiri menyambut kedatangan Rasulullah. Kemudian sahabat tadi mengatakan, alangkah lemahnya si fulan, dia tidak berdiri menyambut Rasulullah. Rasulullah SAW mendengar ucapan sahabat tadi, seraya bersabda, antakulalah ma'atika, engkau telah memakan daging saudara. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di zaman Nabi Musa ataupun kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia dan sempat bertobat dari ghibah wa huwa akhiru may yudkhilal jannah, orang tersebut adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Sedangkan kalau dia belum bertobat daripada ghibah wa huwa awwalu may yudkhilan nar, dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah. Kemudian dikisahkan di zaman Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu bahwasanya beliau sering menghadiri undangan orang-orang menyebut yang tidak hadir, Sukair, Simpulan. Kemudian beliau mendengar dan berkata, inilah diriku.
yang membuat demikian. Idza hadaru majlisan yartabu. Entah kenapa, kata beliau, apabila aku hadir dalam satu majlis, mereka menyebut aib-aib orang lain. Setelah itu beliau keluar dari tempat tersebut dan tidak makan selama 3 hari karena merasa bersalah. Orang yang suka ghibah itu bagikan menjadi ketapel, yafirru hasanati ila syarqiyah wal gharbiyah. Dia melemparkan kebaikannya ke timur dan ke barat. Dan celakanya orang yang suka menghibah orang lain, nanti hari kiamat dia diperlihatkan semua amal ibadahnya, namun dia masih bertanya, aina salati wa shaumi wa ta'ati kata wa kata wa huwa ghalibun li'annaka tatawwa'u. Dia bertanya, mana pahala salatku, mana pahala puasaku, mana pahala ganjaran taatku seperti ini dan seperti ini. Bahwasanya ganjaran tersebut tidak ada. Kemudian ada suara yang menjawab dari pertanyaannya tersebut, karena engkau menggibah sebagian daripada dirimu ataupun sebagian yang lain. Kemudian untungnya orang yang digibah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa may yudhabu ghufirallah ba'da dhunubi. Siapa yang digibah, maka Allah akan mengampuni sebagian dosanya. Sebagian pendapat bahwasanya ada mengatakan bahwasanya di saat dia menerima catatan amal ibadahnya, dia pun heran karena pahalanya lebih banyak ketimbang yang dia rasa melakukan amal saleh waktu di dunia. Kemudian dia bertanya, hadhihi hasanatuka allati la tashkuruna bisabri al-dhunub. Ya Allah, ini pahala siapa? Kemudian Allah pun menjawab, ini adalah kebajikanmu sebab engkau tidak sengaja, engkau tidak merasa dengan sebab engkau di dunia digibah. Kemudian Yahya bin Mu'az pernah berkata, idza la ta'awanu la tadru, idza la tusiru la tantabu, wa idza la tuhaqimuhu la tudhimu. Apabila kamu tidak sanggup untuk menolong seseorang, janganlah memberi mudarat berbahaya kepada dia. Apabila engkau tidak bisa menyimpan rahasia, janganlah engkau menggibah saudaramu. Dan apabila engkau tidak bisa melindunginya, dan janganlah engkau mencelanya. Kemudian dikisahkan zaman Nabi Musa alaihissalam bahwasanya terjadi kemarau yang amat panjang. Kemudian beliau berdoa dengan umat beliau, namun tidak kunjung kabul, tidak turun hujan, kemarau berkepanjangan. Kemudian beliau bertanya kepada Allah, limadza la tujib du'ana ya Rabb? Kenapa engkau tidak mengabulkan doa kami wahai Allah? Li'anna bainaka mawjudun sahibul ghibah. Karena di antara engkau yang berdoa itu ada satu orang yang suka menggibah orang lain. Kemudian Nabi Musa bertanya, man huwa ya Rabb? Siapa orang itu wahai Allah? Kemudian Allah menjawab, in aqulu ghibtu. Apabila aku katakan, maka aku pun gibah. Kemudian Allah memerintahkan seraya berfirman, fastaghfiru minal ghibah jami'an. Minta ampunlah kalian daripada dosa ghibah seluruhnya. Kemudian mereka pun istighfar dari ghibah. Fasuqi Allah Ta'ala ardan misal taubata bisaubati taubati minal ghibah. Maka Allah menurunkan hujan, menghidupkan bumi yang mati dengan sebab taubat mereka daripada ghibah. Oleh karena itu, kita jemaah sekalian memperhatikan jangan sampai kita berbuat ghibah. Apalagi 2 bulan lagi akan tiba pemilu, dan sekarang sudah masuki tahun politik. Janganlah ikut-ikutan menghibah, apalagi memfitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu
lebih besar bahayanya, lebih besar dosanya daripada membunuh. Dan sudah ada undang-undangnya bahwasanya kita yang memfitnah, menyebarkan hoax itu akan kena pidana. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man satara uyubal mar'i fid dunya satallahu uyubahu fil akhirah. Ujar Rasulullah SAW, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aib-aibnya waktu di akhirat kelak. Dan ingat bahwasanya ajab orang yang ghibah ini minimal ada 3. Yang pertama, dia akan diserupakan seperti orang yang disebut-sebutnya atau yang digibahnya. Yang kedua, orang yang ghibah lebih besar dosanya daripada berzina 36 kali dengan orang tuanya. Yang ketiga, dirubah jadi anjing wajahnya hari kiamat. Mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita semuanya diselamatkan oleh Allah daripada dosa ghibah. Diberi harapan oleh Allah mulut mereka, mulut kita semua daripada menggunjing, menggibah orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wa idza qila al-Qur'an istami'una wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yadhlimu ba'dha ayyuhibbu ahadukum an yakula lahu akhihi maytan fadhalikum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawah. إنه السميع العليم بقول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن كان من التابعين فلا دائمة في السماوات والأرض. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته وذروا وحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويغفر الذنوب والخطيئة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوب المؤمنين وانصرنا وإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ارزقهم الصحة والعافية والقوة والاتحاد وأمن الصحيح برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اهلك الكفر المشركين أعداءك وأعداء الدين من الإسرائيل يهودين الظالمين. اللهم شتت شملهم ومزقهم كل مزق وفرق جمعهم وفرق أجلهم وعدلهم يا الله في الدنيا قبل الآخرة. يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا قوي متين اكفي شر الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة